Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu maksimal dan bisa fokus dalam setiap melakukan pekerjaan. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Malam ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Badlapur. Skor IMDb-nya 7,4. Film ini dinominasikan pada kategori film terbaik dalam Film Fair Awards ke-61. Film ini request dari Angelina Inestia Kayan yang bercerita tentang balas dendam seorang suami atas kematian istri dan anaknya. Apakah sang suami berhasil membalaskan dendamnya? Lantas, apa yang didapat sang suami setelah melakukan balas dendam? Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada Raghav sebagai pemeran utama, Liak sebagai penjahat utama, Jimli sebagai pacar Liak, Harman sebagai teman Liak, Kanchan sebagai istri Harman, Soba sebagai aktivis LSM, Govin sebagai kapolsek, dan ibu Liak. Suatu hari di kota Pune, ada dua perampok bank yaitu Liak dan temannya sedang melarikan diri menggunakan mobil curian dan menyandra seorang mamah muda beserta anaknya. Di tengah pelariannya, sang anak terlempar keluar mobil. Mamah muda berteriak minta tolong. Karena panik, Liak langsung menembak mamah muda hingga tewas. Liak terus injak gas untuk menghindar dari kejaran polisi. Kemudian Liak menyuruh Harman untuk turun dan membawa kabur uang hasil rampokan. Harman pun berhasil lolos. Tak lama kemudian, Liak ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Raghav sang suami mendengar berita ini langsung meluncur ke rumah sakit. Raghav melihat istri dan anaknya tewas. Raghav menangis sedih. Raghav mengalami kesedihan mendalam dan kehilangan arah. Raghav masih terbayang istri tercintanya. इर्क थोड़ा ज्यादा बन गया है पूरा तो खा लोगे ना Raghav pergi ke kantor polisi meminta izin kepada Kapolsek untuk bertemu langsung dengan Liak. Liak berbohong dan mengatakan kepada Raghav bukan dia yang menembak istrinya tetapi temannya. Liak juga tidak memberitahu keberadaan temannya. Karena masih emosi membara, Raghav memukuli Liak secara membabi buta. Raghav ingin tahu keberadaan teman Liak. Karena tidak mendapatkan petunjuk, Raghav pulang ke rumah. Dia terus mengurung diri dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Ibunya Liak menjenguk Liak di penjara. Liak juga berbohong kepada ibunya dengan mengatakan bahwa dia tidak membunuh dan tidak merampok. Ibunya sangat sayang kepada Liak tapi juga kecewa berat karena anaknya melakukan kejahatan. Raghav mulai mencari tahu keberadaan teman Liak. Raghav mendapatkan informasi dari detektif swasta bahwa Liak memuji pacar seorang wanita PSK bernama Jimli. Raghav pun mencari Jimli. Setelah menemui Jimli, Raghav diajak ke kamar. Jimli mengira Raghav mau enjos-enjos. Saat berada di kamar, Raghav menginterogasi Jimli. Tanpa basa-basi, Raghav mengancam Jimli dengan gunting dan bertanya, "Siapa teman Liak? Aku akan memberimu uang berapapun, asal kau memberitahuku siapa teman Liak." Jimli berbohong dan tidak memberitahu siapa teman Liak. Jimli hanya mengatakan, "Liak niat merampok untuk memulai hidup baru denganku, tapi semuanya gagal." Raghav lalu menyuruh Jimli bertanya kepada Liak. Keesokan harinya, Jimli mendatangi Liak di penjara dan mengatakan bahwa Raghav telah menemuiku dan menawariku sejumlah uang yang besar, asalkan aku memberitahu siapa temanmu. Liak kaget dan mengatakan, "Dari mana Raghav tahu tentang dirimu?" Sore harinya, Jimli lapor kepada Raghav dan mengatakan Liak tidak berbicara apa-apa. Raghav tahu Jimli berbohong. Raghav marah dan langsung menghajar Jimli dari belakang hingga klimaks. Pengadilan memutuskan Liak dihukum 20 tahun penjara atas tuduhan perampokan dan pembunuhan. Sebelum Liak masuk ke dalam selnya, Raghav mendatangi Liak dan membisikkan bahwa dia sudah enjos-enjos dengan Jimli. Liak pun marah karena pacarnya dicicipi Raghav. Meskipun Liak sudah dihukum 20 tahun, Raghav belum lega. Raghav selalu terbayang-bayang istri dan anaknya. Raghav sangat mencintai istri dan anaknya.
Raghav akhirnya naik kereta dan turun di kota Badlapur untuk mengasingkan diri. Raghav menjadi hilang arah tanpa tujuan. Raghav mencoba bunuh diri dengan menabrakkan diri ke truk, tapi tidak berhasil. Raghav mencoba menjalani kehidupan barunya di Badlapur. Raghav bekerja sebagai supervisor gudang di pabrik. Meskipun sudah mencoba hidup normal, tapi Raghav masih ingin membalaskan dendamnya. 15 tahun sudah, Liak mendekam di penjara. Sudah beberapa kali Liak berusaha kabur dari penjara tapi selalu gagal. Suatu hari, Liak jatuh sakit di penjara. Dokter memeriksa kesehatan Liak dan mengatakan Liak divonis kanker perut stadium 4. Liak hanya bisa hidup setahun lagi. Mendengar hal ini, Soba sebagai aktivis LSM pergi menemui Raghav. Soba memohon kepada Raghav untuk memaafkan Liak karena Liak sakit parah dan tidak lama lagi akan meninggal. Tapi Raghav tidak mau memaafkan Liak. Keesokan harinya, Ibu Liak mendatangi rumah Raghav. Ibu Liak mengatakan akan memberitahu teman Liak asal Raghav membebaskan Liak. Raghav pun setuju. Raghav mendapatkan informasi tentang teman Liak. Dia bernama Harman. Setelah mendapatkan informasi lengkap tentang Harman, Raghav menulis surat dan memberikan surat itu kepada Soba untuk membebaskan Liak. Setelah itu, Raghav pergi keluar kota untuk mencari Harman. Raghav melihat Harman hidup sukses, kaya raya dan bahagia. Harman mempunyai hotel dan restoran mewah. Raghav membuntuti Harman sampai di lift dan berdiri dekat dengan Harman. Tapi Raghav tidak langsung bereaksi. Raghav ingin mengenali lebih dalam tentang bisnis dan keluarga Harman. Malam hari, Raghav membuntuti Kanchan, istri Harman, dan membuat ban mobil Kanchan kempes. Raghav menawari tumpangan kepada Kanchan dan mereka pun naik mobil berdua. Raghav mengantar Kanchan sampai rumahnya. Raghav menjadi dekat dengan Kanchan, tetapi Kanchan tidak tahu siapa Raghav. Keesokan harinya, Raghav makan di restoran Harman. Di sana Raghav bertemu dengan Harman dan Kanchan. Kanchan melihat Raghav. Kanchan terkejut bahagia. Kanchan memanggil Harman dan mengenalkan Harman kepada Raghav. Mereka pun ngobrol bertiga dalam satu meja. Kanchan bertanya, "Kenapa kau tidak ajak istri dan anakmu?" Raghav membalas, "Istri dan anakku sudah meninggal saat perampokan bank 15 tahun yang lalu." Kanchan sedih mendengar hal itu. Raghav mengatakan itu untuk menyindir Harman. Kanchan ingin mencairkan suasana dengan membawa makanan favorit di restorannya. Saat Kanchan pergi mengambil makanan, Raghav langsung berbicara kepada Harman. "Aku tahu siapa kau. Kaulah yang menembak istri dan anakku. Aku besok akan ke rumahmu." Setelah mengatakan itu, Raghav pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Raghav pergi ke rumah Harman. Di sana ada Kanchan. Kanchan dengan ketakutan mengatakan, "Raghav, aku minta maaf. Semalam Harman menceritakan semuanya kepadaku. Aku benar-benar minta maaf dan aku yakin bukan Harman yang menembak istri dan anakmu." Harman pun juga mengatakan, "Aku memang ikut merampok bank, tapi aku tidak membunuh istri dan anakmu. Liaklah yang membunuhnya." Raghav mengatakan, "Liak pun juga mengatakan hal yang sama sepertimu, Harman." Raghav marah dan membanting semua barang di ruang tamu. Tanpa basa-basi, Raghav mengatakan kepada Harman, "Aku mau tidur dengan istrimu." Harman marah kepada Raghav dan mereka terlibat baku hantam. Kanchan melerai dan menuruti perkataan Raghav untuk menyelamatkan Harman. Harman tidak berdaya. Kanchan diajak ke kamar tidur dan disuruh membuka baju oleh Raghav. Raghav tidak menyentuh Kanchan. Raghav hanya menyuruh Kanchan untuk mendesah seakan-akan mereka sedang enjos-enjos. Agar suara desahan itu terdengar oleh Harman dan membuat Harman marah dan menyesal. Setelah selesai melakukan permainan, Raghav keluar kamar dan mengatakan kepada Harman, "Besok Liak dibebaskan. Aku tahu kau dan Liak merencanakan sesuatu. Aku harus tahu rencana kalian. Kau harus melapor padaku." Keesokan harinya, Liak dibebaskan. Liak pulang ke rumah. Liak mandi dan berdandan rapi. Kemudian Liak menemui Jim Lee, sang pacar yang dirindunya. Setelah bertemu dengan Jim Lee, ternyata Jim Lee sekarang sudah menjadi simpanan politikus. Liak kecewa, tapi Jim Lee dan Liak masih sangat mencintai. Liak ingin enjos-enjos dengan Jim Lee, tapi waktu dan tempatnya tidak memungkinkan. Liak pergi menemui wanita malam lainnya dan melakukan enjos-enjos.
Kemudian, Liak menelpon Harman dan meminta jatah uang hasil rampokan 15 tahun yang lalu. Liak menyuruh Harman untuk menemuinya di terminal bus jam 10 malam besok. Setelah itu, Harman lapor kepada Ragav bahwa Liak telah menelponnya. Ragav mengatakan kepada Harman, "Kau tidak usah menemui Liak besok. Biar aku saja yang menemuinya. Tugasmu sekarang adalah kau serahkan uang jatah Liak kepadaku dan kau pesan 2 tiket pesawat ke luar kota atas nama kau dan istrimu." Hari yang ditunggu-tunggu Ragav telah tiba. Ragav pergi ke rumah Harman. Di sana hanya ada Kanchan sendirian. Ragav menyuruh Kanchan masuk ke kamar tidur, mandi, lalu memakai lingerie seksi. Saat Kanchan keluar dari kamar mandi, Ragav langsung memukul Kanchan dengan palu hingga tewas. Setelah membunuh Kanchan, Ragav duduk di ruang tamu menunggu Harman. Beberapa menit kemudian Harman datang dengan membawa uang jatah Liak. Harman mencari Kanchan. Harman naik ke kamar tidurnya dan melihat Kanchan tewas tak berdaya. Harman ingin menelpon rumah sakit, tapi Ragav merebut telepon Harman dan mengatakan, "Istriku juga dilarikan ke rumah sakit tapi tidak tertolong. Sekarang kau harus merasakan apa yang aku rasakan." Ragav langsung memukul Harman dengan palu hingga tewas. Ragav lalu mengambil uang rampokan jatah Liak. Setelah membunuh keduanya, Ragav membungkus mayat Harman dan Kanchan dengan plastik dan menaruhnya di mobil. Setelah menyelesaikan urusannya, Ragav pergi ke rumah Soba untuk makan siang. Soba mulai jatuh cinta dengan Ragav. Setelah makan siang, mereka pun enjos. Malam harinya, Ragav pergi ke terminal untuk menemui Liak. Liak kaget dan bertanya, "Sedang apa kau di sini?" Ragav mengatakan, "Temanmu tidak akan datang." Setelah bertemu dengan Liak, Ragav pergi ke hutan untuk mengubur mayat Harman dan Kanchan. Liak pun pulang dan bingung dengan omongan Ragav. Karena sepengetahuan Liak, Ragav tidak tahu apapun tentang Harman. Karena Harman tidak datang, Liak pergi ke restoran untuk mencari Harman. Liak bertanya kepada pegawai Harman. Pegawainya mengatakan Pak Harman dan istrinya pergi ke luar kota, Pak. Liak semakin bingung, kemana Harman? Govin mendapat laporan Harman menghilang. Govin langsung mencari Harman dengan mendatangi rumahnya. Harman tidak ada di sana. Govin mendapatkan informasi dari pegawai Harman bahwa Liak kemarin mendatangi restoran mencari Harman. Govin mulai mencurigai Liak. Govin menginterogasi Liak tetapi tidak mendapatkan petunjuk. Lalu Govin melihat CCTV restoran dan ternyata beberapa hari lalu Ragav terlihat mendatangi restoran Harman. Govin mendatangi Ragav dan menginterogasi Ragav. Ragav mengatakan, "Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Di hari Harman hilang, saya sedang makan siang dan enjos dengan Soba di rumahnya. Bapak bisa tanya langsung ke Soba." Ragav merasa Govin mulai mencurigai dirinya. Secara diam-diam, Govin mengambil gelas Ragav untuk mendapatkan sidik jari Ragav. Liak masih gelisah karena Harman menghilang. Liak bertanya kepada ibunya, "Apakah ibu memberitahu orang lain mengenai Harman?" Awalnya ibunya hanya diam, tapi pada akhirnya ibunya mengakui bahwa dia memberitahu Ragav tentang Harman. Ibunya mengatakan, "Iya nak, ibu memberitahu Ragav tentang Harman. Karena itulah kau sekarang dibebaskan dari penjara." Liak marah kepada ibunya. Scene berpindah ke Ragav. Soba terlihat marah kepada Ragav karena memberitahu tentang enjos kepada Govin. Ragav mengatakan, "Kau kira aku menyukaimu? Tidak, aku memanfaatkanmu untuk menutupi semua ini." Ragav pulang ke rumahnya. Tiba-tiba, Liak dari belakang menyerang dan memukul Ragav. Mereka berdua terlibat baku hantam. Ragav berhasil mengalahkan Liak, tapi Ragav tidak mau membunuh Liak. Karena Ragav tahu, Liak sebentar lagi akan mati karena penyakitnya. Liak bertanya kepada Ragav, "Di mana uangku, Ragav? Di mana Harman?" Ragav menjawab, "Aku membunuh Harman dan istrinya, lalu menguburnya di hutan. Aku juga mengambil uang jatahmu." Liak marah dan menjawab perkataan Ragav, "Harman tidak bersalah. Yang membunuh istrimu itu bukan Harman, tetapi aku." Jeder. "Dulu aku merampok bank karena ingin mempunyai uang yang banyak untuk menjalani hidup baru dengan Jim Lee. Saat aku kabur menggunakan mobil istrimu, tiba-tiba anakmu terlempar keluar mobil. Istrimu terus berteriak minta tolong. Saat itu aku panik dan menembak istrimu." Ragav diam membisu. Kemudian Liak pergi dan menemui Jim Lee. Liak mengatakan kepada Jim Lee, "Aku dibebaskan dari penjara karena aku mengidap penyakit kanker. Sebentar lagi aku akan mati. Aku sudah bertemu Ragav. Ragav mengatakan bahwa dia telah membunuh Harman dan membawa uangku." Jim Lee menangis sedih karena Liak orang yang dicintainya akan mati. Jim Lee memberi uang kepada Liak tapi Liak menolak.
Liak tidak menginginkan uang. Liak hanya menginginkan Jimbli agar selalu berada di sampingnya. Govin mendatangi rumah Raghav dan menunjukkan bukti bahwa sidik jari Raghav cocok dengan sidik jari yang ada di rumah Harman. Govin mempunyai bukti kuat untuk memenjarakan Raghav karena Raghav telah membunuh Harman dan istrinya. Tetapi Raghav bersikukuh tidak mau mengaku. Govin mengatakan, "Aku tahu kau yang membunuh Harman dan istrinya. Aku punya bukti kuat untuk memenjarakanmu, tapi aku tidak akan melakukan hal itu. Aku akan membebaskanmu dengan satu syarat. Kau berikan uang Liak kepadaku, lusa aku pensiun. Aku berharap mendapatkan uang itu darimu. Aku berikan kau waktu berpikir 2 hari. 2 hari kemudian, Govin telepon Raghav dan Raghav memutuskan untuk tidak menyerahkan uang jatah Liak. Govin marah dan ingin menangkap Raghav, tapi tiba-tiba Liak datang ke kantor polisi dan menemui Govin. Liak mengatakan, "Akulah yang membunuh Harman dan istrinya karena mereka tidak mau memberikan uang jatahku. Kau boleh memenjarakanku sekarang." Govin marah karena Govin tahu bukan Liak yang membunuh Harman, tetapi Raghav. Liak ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Raghav masih bingung, kenapa Liak mengaku membunuh Harman dan istrinya? Kenapa dia ingin masuk penjara lagi? Kenapa Liak ingin melindungiku? 7 bulan kemudian, Liak meninggal dunia di penjara akibat penyakit yang dideritanya. Jimbli kemudian mendatangi Raghav dan mengatakan, "Kau sudah puas kan sekarang? Pembunuh istri dan anakmu sekarang sudah mati. Aku kesini untuk memberitahumu kenapa Liak mengaku membunuh Harman. Liak menutupi kejahatanmu karena dia ingin melindungimu. Liak ingin memberikanmu kesempatan kedua. Di dunia ini tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan kedua. Liak tidak dapat, aku pun juga tidak dapat. Tapi kau, Raghav, mendapatkan kesempatan kedua." Habis. Apa pesan dari film ini? Meskipun sudah membalaskan dendamnya, Raghav masih bersedih dan kosong hatinya karena hidupnya penuh dengan amarah dan dendam. Raghav sulit mengikhlaskan kematian istri dan anak yang dicintainya karena ikhlas adalah hal tersulit dalam hidup ini. Apalagi mengikhlaskan orang yang kita sangat cintai. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.